Pernah nggak sih teman-teman tiba-tiba storage-nya penuh, padahal kalian juga nggak banyak nyimpen data, nggak banyak foto, tapi pas cek di sistem datanya ini makan data sampai 20 giga, 30 giga, dan bahkan sampai 50 giga. Dan yang bikin kesel tuh Apple nggak kasih tombol buat nge-delete sistem data ini. Cuman tenang, di video kali ini aku bakal jelasin cara buat ngurangin sistem data iPhone ini tanpa perlu di reset ya. Yuk kita bahas. Yang pertama, apa sih isi dari sistem data iPhone ini? Itu merupakan kumpulan dari cat system, log file iOS, file update, cat Safari, data Siri, dan semua tumpukan temporary file yang ada di third party apps ya guys. Nah pertanyaannya, apakah bisa dihapus jadi nol? Jawabannya nggak bisa guys. Karena kalau buat sistem data itu juga dibutuhkan oleh iPhone buat meringankan kerja CPU dan kinerja RAM. Nah teman-teman hanya bisa ngurangin aja ya. Nah, normalnya kira-kira berapa sih besaran sistem data ini? Kalau dari pengalaman aku pribadi, di iOS 26 ini, itu dibilang kategori normal kalau size-nya 5-15 GB, itu masih ukuran normal. Cuma kalau udah lebih dari 20 GB atau lebih dari 40 GB, nah teman-teman perlu kurangin ya. Caranya gimana? Yuk kita bahas. Yang pertama langsung aja masuk ke setting dan pilih di bagian search-nya, teman-teman tinggal tulis app. Nah, pilih app yang bagian di sini app download. Langsung aja guys, kamu tinggal wajib ya ini turn on buat offload unused apps-nya. Tujuannya apa? Kalau teman-teman banyak download aplikasi, dia kan banyak download aplikasi. Dan teman-teman kan aku yakin ya nggak setiap saat kalian buka dan mungkin jarang teman-teman buka lagi ya. Nanti secara otomatis kalau udah sebulan nggak kepake, dia kan ke disable seperti ini ya guys. Jadi ngomongin buat storage aplikasinya, dia kan balik lagi ke storage internal iPhone kalian. Jadi ngomongin buat storage iPhone teman-teman bisa makin luas lagi ya. Selanjutnya yang paling penting ya teman-teman harus mengetahui dulu aplikasi apa yang paling banyak makan sistem data iPhone kalian. Caranya gimana? Masuk ke setting, pilih general dan pilih iPhone storage. Nanti di sini akan muncul ya guys, list besaran sistem data iPhone di setiap masing-masing aplikasi. Sebagai contoh buat Instagram ya, ini ngomongin buat kapasitasnya udah nyentuh 4,63 GB kalau aku geser lagi slide-nya. Nah, di sini ngomongin buat aplikasi size-nya, itu tuh cuman 493 MB ya guys. Dan buat sistem data, ini dokumen dan data sekitar 4,19 GB. Belum lagi seperti aplikasi TikTok, aplikasi awalnya tuh cuman kayak 676 MB. Cuma sering pemakaian, teman-teman scroll segala macam, dia tuh membengkak terus ya guys. Di sini udah nyentuh di 1,36 GB. Dan ini banyak banget ya. Rata-rata third party apps seperti buat sosial media, buat aplikasi editing, CapCut, itu makan banyak storage. Dan gak cuma itu aja, ngomongin buat aplikasi marketplace juga makan banyak sistem data guys. Nah simple gimana? Teman-teman tinggal reinstall aplikasinya aja guys. Dan aku juga udah hapus ulang beberapa sosial media tadi. Sebagai contoh kayak Instagram yang tadi 4 GB, udah jadi cuma kayak 1 GB dokumen datanya. TikTok juga. Yang tadi 1 GB ini cuma jadi 169 MB. Jadi dengan teman-teman reinstall aplikasi, itu dapat ngurangin sistem data kalian udah banyak banget ya berkurangnya. Nah sebelum kita lanjut masuk ke tips lainnya, ini kalau emang teman-teman storage iPhone-nya butuh kapasitas tambahan, saran aku teman-teman jangan langganan iCloud ya guys. Kamu cukup beli eksternal hard disk ini aja, ini udah bisa ke semua gadget kalian ya. Mau ke iPad bisa, ke iPhone bisa, ke laptop juga bisa. Yang penting udah USB Type-C. Dan menurutku ini paling praktis karena cukup sekali beli aja, nggak perlu langganan tiap bulan. Di sini aku pakai storage-nya 256 GB dari brand iClipse Adam Element. Bentuknya kecil, compact banget buat dibawa kemana-mana. Dan yang paling penting ini ya guys, buat security-nya, untuk akses datanya dia butuh fingerprint kalian ya guys. Jadi kalau teman-teman ada naruh data-data yang sensitif, memang nggak mau kebaca sama semua orang, itu udah tepat banget ya guys. External hard disk buat semua perangkat gadget kalian, transfer data cepet, lebih aman. Dan buat iPhone yang mau rekam log video, dia bisa langsung otomatis nyimpen ke hard disk eksternal ini. Bener-bener praktis banget ya guys. Nah buat link pembeliannya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Selanjutnya clear browsing history Safari kalian, apapun yang teman-teman pakai, mungkin Google Chrome, Safari, teman-teman harus clear cache-nya. Masuk ke setting, tinggal search aja Safari. Nah di sini pada bagian paling bawah dia ada clear history dan website data. Teman-teman tinggal klik aja dan pastiin kalian pilih yang kayak all history, all profile, dan close all tabs-nya teman-teman juga hidupin ya guys. Dan teman-teman tinggal clear history aja.
Nah, dengan begini juga bisa ngapus sistem data cukup banyak ya guys. Apalagi kalau teman-teman aktif banget buka Safari setiap saat, tiap jam, tiap menit, sering browsing, itu pasti bakalan numpuk banget ya buat cache filenya. Selanjutnya ada di aplikasi email. Nah, nih buat teman-teman yang aktif email sana sini, nerima email banyak setiap harinya. Ini ngomongin buat cache filenya juga numpuk banyak banget ya guys. Nah, gimana cara menghapusnya? Simple banget. Teman-teman buka aja aplikasi email kalian. Tinggal klik di bagian icon bawah, di bagian bawah kiri. Ini buat icon filternya, teman-teman tinggal klik aja. Dan pilih filter by-nya. Teman-teman cari yang only mail with attachment, teman-teman tinggal hidupin aja. Dan teman-teman tinggal checklist. Nanti di sini akan muncul ya guys, semua isi email yang ada file attachment-nya. Baik itu mungkin foto, dokumen, PDF, video-video. Nah, kalau memang sekiranya udah nggak kepake, teman-teman tinggal hapus aja guys. Nah, dengan teman-teman cara ngapus ini, itu juga bisa ngurangin sistem data kalian ya. Ini banyak banget ya guys yang bakalan berkurang. Selanjutnya, kurangi data di bagian sistem iOS kalian. Nah, caranya gimana? Ini kalau teman-teman mau lihat seperti ini, ada di setting, general, dan pilih iPhone storage. Di paling bawah ada keterangan buat iOS-nya guys. Dan sini tuh biasanya tuh muncul keterangan seperti kayak Apple Intelligence dan beberapa file lainnya. Cuma di sini aku udah hapus semua guys, biar storage itu makin luas lagi ya. Nah, gimana cara hapusnya? Tinggal kita back aja, balik ke general awal, lalu ke setting. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja Apple Intelligence dan Siri. Nah, kalau sekiranya kalian nggak pakai fitur-fitur Apple Intelligence, teman-teman bisa turn off aja ya. Karena kan buat sistem ini, kalau teman-teman hidupin, dia tuh udah makan sistem data sekitar 6-7 GB ya guys. Jadi kalau teman-teman nggak mau storage kalian cepat penuh dan teman-teman juga nggak pakai fitur-fitur Apple AI, kalau bisa turn off fitur Apple Intelligence-nya, itu udah hemat hampir 7 GB ya buat sistem data iPhone kalian. Selanjutnya bersihin cache file di bagian history lokasi kalian. Jadi teman-teman tanpa kalian sadari, teman-teman pindah lokasi kemana aja, iPhone kalian tuh tetap nyimpan history cache pergerakan kalian ya guys, atau lokasi yang kalian kunjungi. Nah, gimana cara ngapusnya? Privacy, security, dan pilih location service. Next, teman-teman tinggal pilih lagi di sini di paling bawah tuh ada system services. Teman-teman geser ke paling bawah, significant location and router. Nah, di sini kalau teman-teman hidupin, dia tuh bakalan nyatet semua rute pergerakan kalian ya guys. Kalau memang teman-teman butuh historinya, ya teman-teman nggak usah kalian turn off. Teman-teman cukup clear history aja. Cuma kalau teman-teman lebih mau privacy kalian nggak mau ke detect setiap saat, ya teman-teman bisa turn off aja guys. Karena kalau teman-teman hidupin, dia pasti bakalan sering banget ya ngebaca history lokasi kalian dan numpuk jadi cache file ya. Selanjutnya masih di bagian privacy and security, teman-teman geser paling bawah. Di sini ada app privacy report. Nah, di sini awalnya pasti bawaannya ke turn on semua guys. Ini juga berisikan laporan-laporan diagnosis dari third party apps. Dan ini numpuk jadi cache file guys. Saran aku, kalau memang teman-teman juga nggak butuh laporan third party apps, data-data kalian mau dipakai buat apa juga kalian nggak begitu pentingin, kamu tinggal turn off aja app privacy reportnya. Dan yang terakhir, setelah teman-teman udah lakuin semua, kalian tinggal force restart iPhone-nya guys. Jangan teman-teman shutdown biasa aja, tapi kalian force restart. Nah, tinggal tahan aja tombol volume up, volume down, tahan tombol power. Sampai muncul tulisan slide to power off, teman-teman tahan terus. Nanti iPhone kalian bakalan mati. Dan sampai nanti muncul logo Apple, baru teman-teman lepas tombol powernya ya. Tahan terus guys. Nah, baru lepas. Kalau udah nyala lagi, teman-teman tinggal cek lagi aja sistem data iPhone kalian. Pasti bakalan berkurang banyak ya guys. Nah, kalau emang belum berkurang atau malah makin bertambah, itu ada bug di sistemnya. Cara buat pastinya, teman-teman tinggal cek aja di bagian free space iPhone storage kalian ya guys. Ini tuh pasti bakalan berkurang banyak banget ya. Nah, terkait buat sistem data yang belum berkurang atau malah makin bertambah, itu belum ke-update aja. Teman-teman tetap pakai ini seperti biasa, nanti 2-3 hari tuh bakalan ke-update sendiri guys, bakalan berkurang otomatis. Nah, sekian ya guys video kali ini, ngomongin buat tips cara buat ngurangin sistem data yang ada di iPhone ini. Buat teman-teman yang punya tips lain yang lebih ampuh, tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.